what you're given, that's how we live it. Don't be mad at the system, it's simply how we've existed. I hear a lot of people talking like they politicians and choose to be an accountant because it's safe in a bit. Halo guys, kembali lagi di Siaris 24. Hari ini adalah part akhir guys. Kita akan bahas part 5 atau part terakhir dari saudari Karina. Tapi sebelumnya gue mau minta maaf dulu guys, karena part akhir ini uploadnya telat karena banyak banget tugas kampus yang harus dikerjain guys. Jadi sebelum tonton videonya kalian subscribe dulu, subscribe. Karena ini adalah part akhir, kita akan membahas Q&A atau kita reaction jawaban dari saudari Karina. Oke guys, lanjut seperti biasa. Kita akan tahu jawabannya. Pertama, yo kata dia. Gue nanya-nanya nih seputar jurusan hukum buat bikin video. Apa sih kata dia. Sebelumnya lo subscribe dulu dong channel YouTube gue gituin kan. Via Haris 24 kalian subscribe. Terus kata dia, lanjut ke pertanyaan ya. Oke kata dia. Pertanyaan pertama, menurut kalian apa sih keunggulan Fakultas Hukum? Dia bilang, hukum tuh fleksibel. Hukum tuh fleksibel menurut gue. Lo bisa kerja di mana aja karena tiap perusahaan kan butuh tim legal. Lo juga bisa buka kantor sendiri. Lo juga bisa kerja sendiri buka kantor notaris kata dia. Terus bisa juga ke dunia politik. Jadi menurut gue sih itu keunggulannya. Tepuk tangan dulu guys. Weh mantep nih salah satu keunggulannya. Kata Karina kan bisa kerja di mana aja setiap perusahaan kan butuh tim legal. Makanya keunggulan dari kita sekolah tinggi atau mempunyai pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi lagi seperti D3, S1, kita bisa kerja di perusahaan besar. Terutama keunggulan dari Fakultas Hukum keterima di perusahaan besar itu menjadi tim legal. Untuk buka kantor sendiri sebagai notaris, kalian harus sekolah dulu, sekolah notaris atau sekolah pengacara, atau mengikuti kursus notaris atau pengacara. Itu yang saya tahu ya, persepsi saya sendiri. Oke guys, lanjut. Terus kata dia, bisa juga ke dunia politik. Itu pasti ke dunia politik karena politik tidak lepas dari hukum. Apapun yang politik lakukan tidak lepas dari permasalahan hukum. Karena di situ setiap politik itu ada undang-undang dan peraturannya mengenai Pancasila dan undang-undang dasar di Indonesia. Dia tidak lepas dari permasalahan hukum. Politik itu pasti. Lanjut, gue bilang, terus menurut lo hukum Indonesia udah berjalan dengan baik nggak Kar? Terus kata dia lagi jawab, apa nih jawabannya? Bentar guys, mas suka ngadat nih, kurang ajar. Waleh, kata dia sebenarnya sih, gue tanya gini ya. Terus menurut lo hukum Indonesia udah berjalan dengan baik nggak Kar? Kata dia, sebenarnya sih baik lagi ke masing-masing orangnya ya si praktisi hukum itu. Sebenarnya sih baik lagi ke masing-masing orangnya ya si praktisi hukum itu. Tapi kalau dilihat ya jauh dari kata baik sih kata dia. Terus masih banyak orang-orang egois yang menggunakan hukum buat nguntungin diri sendiri. Terus dia bilang lagi, hukum diri sendiri, emang iya sih hukum itu alat, tapi kan untuk menegakkan keadilan bukan alat memperkaya diri. Wah mantep banget jawabannya. Kata dia kan balik lagi ke orang-orangnya, masing-masing orangnya si praktisi hukum itu sendiri. Kan pertanyaannya adalah, menurut lo gimana hukum di Indonesia? Udah berjalan dengan baik apa belum? Dia bilang baik lagi ke masing-masing praktisi hukum itu sendiri. Bener banget. Kita jangan ngejudge dalam satu kesalahan. Contoh nih ya, hukum Indonesia gak berjalan baik gara-gara ini nih. Masa yang maling ayam penjara 2 tahun, 3 tahun, yang korupsi 1 tahun, 1 tahun setengah. Itu kan gak baik ya berjalannya. Atau kita lihat, gini guys, itu kan dicontoh ya,
Contohnya tadi maling ayam, di penjaranya di penjara sampai 1 tahun, 2 tahun, bahkan ada yang 3 tahun. Sedangkan yang korupsi cuma 1 tahun, 1 tahun setengah. Kita lihat dari praktisinya itu sendiri. Berarti kan yang harus disalahkan itu bukan peraturan hukumnya ya guys. Berarti orang yang korupsi itu. Kita harus mencari dari akarnya. Kenapa orang ini korupsi? Kita harus menyalahkan satu pihak aja. Bukan satu pihak sih, karena hukum itu harus melihat 2 sisi. Sisi kanan dan sisi kiri. Oke guys. Terus dia bilang lagi, masih banyak orang-orang egois yang menggunakan hukum buat nguntungin sendiri. Contoh sih yang tadi gue bilang, kayak orang korupsi penjara cuma 1 tahun setengah. Rata-rata yang korupsi itu tuh pejabat-pejabat tinggi negara. Jadi mereka menyalahgunakan hukum di atas kepuasannya sendiri ya. Tapi kan untuk menegakkan keadilan bukan alat memperkaya diri. Ya benar banget. Kalau kita kerja sebagai pegawai atau pejabat-pejabat tinggi negara seperti menteri, DPR, MPR, hakim, jaksa, atau apapun itu yang sebagai pembantu negara atau menteri-menteri negara, kita harus menegakkan keadilan guys, bukan malah memperkaya diri dengan menggunakan alat yaitu hukum untuk kesenangan diri kita sendiri guys. Oke lanjut. Terus kata gue, makanya apa guys? Makanya. Terus kata gue, makanya yang awam yang nggak tahu banget edukasi hukum pasti bilang hukum tuh tumpul ke bawah. Pernah denger gak sih lo? Terus gue bilang lagi, terus selalu deh kalau orang tahu nih masuk jurusan apa hukum, pasti bilangnya mau jadi pengacara ya. Waka-waka tanggapan lo apa Kar? Yang gue bilang dari part 1 sampai part akhir, pertanyaan gue selalu sama guys. Oke? Jadi kan simak dan tonton videonya itu sampai habis. Jangan setengah-setengah, biar pemahaman kalian itu gak setengah-setengah guys. Oke? Lanjut. Kata dia kan, gue jawab gini, makanya kebanyakan orang awam yang gak tahu banget edukasi hukum pasti bilang hukum tuh tumpul ke bawah. Pernah denger gak sih lo? Makanya yang bikin masyarakat atau warga Indonesia atau warga plus 62 selalu menyalahkan hukum itu di Indonesia gak berjalan dengan baik. Indonesia hukumnya tumpul ke atas. Tumpul ke atas, tunci ke bawah. Terlalu banyak membela orang-orang yang ada di atas dibanding di bawah. Kata dia, iya padahal banyak juga kok pengacara-pengacara yang kerjanya pro bono untuk bantu kalangan menengah ke bawah. Untuk pengacara-pengacara atau praktisi-praktisi hukum itu sendiri yang telah membantu warganya yang menengah ke bawah tanpa melihat cuan, terima kasih banyak, tepuk tangan. Hati mereka sangat mulia kalau seperti itu. Berarti mereka bukan cuman melihat dari apa yang akan diberikan kepada kliennya, tetapi hati mereka tulus untuk membagi ilmunya, karena mereka mempunyai ilmu-ilmu atau menguasai ilmu-ilmu hukum yang dapat kita terapkan di kehidupan sehari-hari. Apalagi kalau warga menengah ke bawah meminta bantuan kepada kita harus tetap membantunya guys. Terus gue bilang lagi, lanjut ya guys, terus selalu deh kalau orang tahu nih masuk jurusan apa hukum, pasti bilangnya mau jadi pengacara ya. Waka-waka tanggapan lo apa Kar? Terus kata dia, bentar guys. Kata dia, waka-waka, ya itu emang udah stigmanya gitu gak sih? Kata dia gitu. Dia nanya balik, gimana sih ini Karina? Terus katanya kayak orang masuk ke dokteran pasti ditanya menjadi dokter. Ya iya, masa jadi kuproy kan aneh. Kuproy. Ngelawak juga nih anak. Ditanya jadi kuproy. Iya bener juga sih. Masa kita emang gak tukang jamu? Bo, jamu Bo. Ada gorengan gak Bu? Ya saya jual jamu, masa nanya gorengan? Gak nyambung sih guys. Bener juga guys. Terus lanjut lagi. Kata dia,
nggak masalah sih gue sama stigma kayak gitu. Walaupun gue nggak pengen jadi pengacara, tapi kalau orang-orang nganggapnya begitu ya nggak ada masalah sih, bener juga guys. Karena yang makanya tonton dari part 1 sampai part terakhir ini guys, oke? Otak, ingat, otak pintar harus berpikir. Yang top brain setelah lulus fakultas hukum, orang-orang hanya tahu jadi pengacara. Lu masuk fakultas hukum, mau jadi pengacara lo ya? Bener, tapi suka kesel. Kenapa cuma profesi itu mulu? Karena itu yang top brain guys, di otak orang-orang plus 62, warga plus 62, masyarakat plus 62. Jadi profesi lain itu jadi buntut di belakang guys. Oke, lanjut. Daripada gue marah-marah, sabar. Kata dia nggak ada masalah, ya bener sih, nggak ada masalah juga. Nggak ada masalah guys, nggak ada masalah. Terus gue bilang lagi, tapi yang Karina jawabannya bagus banget nih. Masuk ke jurusan kedokteran mau jadi apa, kuproy? Betul juga sih, mungkin kan guys. Good answer. Terakhir nih ya, motivasi lo dong buat teman-teman di luar sana yang masih bingung buat ambil jurusan dan bisa termotivasi buat ambil jurusan hukum. Lanjut, kata dia jawabannya, hukum tuh bukan untuk dihafal. Pasti lo belajar hukum puyeng dong lo ngapain pasal-pasal. Enggak juga, I don't think so, you know. Lanjut, tapi dimengerti bener. Kalau lo ngerti, lo baca doang dan lo ngerti tanpa dihafalin pun, itu akan nyerap di otak kita. Asal kita atau kalian belajar sungguh-sungguh, itu akan bisa. Gan bate, lanjut. Jadi jangan takut buat ambil jurusan hukum. Ditambah peluang kerjanya banyak banget. Praktisi hukum tuh kece parah. Jadi malu. Dan buat orang-orang yang gemes lihat cara kerja hukum, kita jangan cuma komen doang, tapi pelajarin hukumnya, terus bikin perubahan deh. Mantap. Dibantu ini mantap banget nih. Terus lanjut lagi. Ini sih jatuhnya promosi ya guys. Jadi apa yang mau gue jelasin, nanti sangkanya gue menghasut lagi. Kan itu kan tergantung dari kita masing-masing, dari keyakinan hati kita, skill kita apa, passion kita apa. Yang kayak part 3, part 4 kita udah bahas. Kita harus mengambil dari passion kita. Kalau lu sukanya nari-nari, jaipongan, main gendang, main suling, kecesar, lu ngambil hukum aneh juga guys. Jadi sesuai talenta kita, bakat kita, fashion kita, atau kemampuan kita untuk ngambil jurusan. Jadi kalian jangan sampai salah ngambil jurusan, itu akan fatal akibatnya di akhir. Oke guys, lanjut guys. Terus gue bilang lagi, mana sih ini? Terus gue bilang lagi gini guys, mantap Karina, gak sia-sia lo masuk hukum, maka thank you Ibu Karina, gue masukin YouTube ya. Dia bilang, sama-sama Bu Haja, amin ya Allah, semoga gue jadi Bu Haja ntar tua. Katanya iya, masukin aja. Oke guys, semuanya dari part 1 sampai part 5 mereka udah izinin gue untuk masukin ke YouTube. Jadi kalian jangan salah paham. Dan itu nggak fake chat, nggak sama sekali fake chat. Kalian boleh cek atau lihat kalau fake chat tuh kayak gimana guys. Oke, ini cuma perbedaannya. Kan gue buat taruh di screenan ini, screenan di sini nanti. Sebelumnya itu kan chatan udah dari pagi, misalkan ya gue mau bikin konten sekarang, ya gue baru screenin gitu loh guys. Jadi ya beda tanggal atau beda hari, karena kan gue nggak selalu harus bikin juga guys. Oh ya guys, mohon maaf banget nih guys telat untuk upload part terakhir ini. Kalian jangan khawatir, karena di part akhir ini kita akan membahas dan mengulik semuanya. Oke guys, yang pertama, apa sih hubungan fakultas hukum? Rata-rata persepsi mereka berlima itu jawabannya hampir sama.
Tetapi ada juga yang berbeda-beda. Kalian bisa nonton dari part 1, part 2, part 3, part 4, dan part terakhir ini guys. Dan yang kedua, pertanyaannya adalah apa hukum Indonesia itu berjalan dengan baik dan benar? Ada juga yang bilang kan karena uang lah, atau tergantung praktisi hukumnya itu sendirilah. Karena apapun itu, kalian tonton dari part 1, part 2, part 3, part 4, part 5. Dan yang ketiga, kenapa Fakultas Hukum selalu dikaitkan dengan profesi pengacara? Benar, profesi pengacara itu memang dari Fakultas Hukum itu sendiri. Tetapi banyak sekali profesi lain. Tetapi kenapa hanya profesi pengacara yang dikenal oleh masyarakat Indonesia atau warga plus 62? Jadi yang udah gue jelasin dari part 1, part 2, part 3, part 4, yang top brand di otak kita kalau beli air mineral apa? Aqua. Sama, setelah kita lulus dari Fakultas Hukum, yang top brand di otak lo apa? Cuma pengacara kan? Apalagi banyak pengacara-pengacara seperti part 2 yang saudara Fatur bilang, karena profesi pengacara itu sangat terkenal dan sangat-sangat menyangkut dengan media. Makanya pengacara lebih dikenal oleh masyarakat Indo dibanding profesi lain guys. Jadi untuk kesimpulan dari ini semua, kalau kalian pengen masuk Fakultas Hukum, kalian jadi kesimpulan dari Q&A atau reaction chat-chat teman-teman sekalian adalah kalau kita mau ngambil jurusan Fakultas Hukum, yang pertama adalah lihat bakat kita, lihat passion kita, lihat kemampuan kita, dan lihat apa kita udah sanggup untuk menjalaninya itu sampai akhir. Kita tuh harus punya planning sebelum kita maju ke depan. Kita harus punya planning pendek, planning panjang, atau planning cadangan guys. Kita tuh harus punya supaya jalan hidup kita ini gak sia-sia atau berhenti atau mandek setengah jalan guys. Oke? Yang kedua adalah sebelum masuk Fakultas Hukum, kalian harus benar-benar menguasai atau belajar tentang ilmu itu sendiri. Gak perlu kalian terlalu banget belajar serius karena hukum fleksibel. Benar kata saudari Karina ini, fleksibel banget dan efisien banget. Jadi untuk kalian yang pengen masuk hukum sesuai dengan passion dan bakatan kalian udah kelihatan, jangan ragu lagi untuk masuk guys. Yang ketiga adalah bahwa kalian yakin tidak ada paksaan atau dorongan apapun untuk memasuki Fakultas Hukum nih. Seperti banyak sekali kan dorongan orang tua, karena orang tuanya polisi atau pengacara, anaknya pun mau dimasukin ke jurusan Fakultas Hukum supaya sama dengan keluarganya. Dan anak itu pun terpaksa memasuki kuliah atau jurusan itu. Itu jangan sampai guys ada paksaan itu. Kita tuh harus lepas. Kita tuh harus merdeka guys. Kita bisa mengambil pilihan atau jalan kita masing-masing. Tetap pada jalan yang benar guys. Tetap mengikuti arahan orang tua, arahan Tuhan. Pokoknya sesuai adab, etika, dan akhlak kalian. Oke guys? Sampai sini aja video yang part terakhir ini. Semoga kalian suka guys. Tolong kasih tahu ya guys, abis ini kita bikin konten apa lagi guys. Oke guys, tapi jangan lupa dulu untuk subscribe, like, comment, and share. Bye bye. I gave you my heart.